Oke, aku sudah siap. Aduh, sampai belibet. Aku sudah siap. Aku hari ini janjian sama Firman untuk ngevlog bareng dia, dan sepertinya ini sudah sedikit, bukan sedikit lagi ya, banyak terlambat karena aku nggak enak kalau langsungan dari kantor, kayak kurang menghargai aja, nggak rapi, nggak bersih. Jadi udah prepare sih. Gimana nih cara melihatnya? Nah, dan kita ketemu lagi nanti ya barengan sama Firman. Yuk, Kemal ikut aku. Iya. Ya, syuting. Iya, kita syuting ayo. Berhasil. Oke, Firman, akhirnya sampai juga di sini. Susah ya tapi ya. Ini orang beberapa ya yang bilang saya susah ya? Emang susah kamu. Enggak. Kamu terlalu sibuk ya. Bukan masalah sibuk, nanti tonton videonya di Mahen deh. Alasannya ada di sana. Oh gitu. Iya, kalau di-upload. Iya ya. Biasanya nggak diupload ya. Kalau nggak di-upload nggak tahu. Yang waktu itu yang nggak diupload yang ini ya mas, yang Q&A sama. Iya, cara makan-makan Itu udah berkorban pedes-pedes ya. Tapi nggak apa-apa sih, biar nggak kelihatan bodohnya. Oh iya. Kan? Ini boleh dijelaskan ini apa sih sebenarnya? Ya, sebelumnya selamat datang di studio miniku. Jadi disinilah istilahnya apa ya, lab kreatifku. Jadi ide-ide perform-sulapku, terus ketika aku ngedit video, kalau untuk YouTube ya, Iya. mulai dari ngedit video sampai mau syuting apa semuanya dikerjain di sini. Pakai sulap gini, saya langsung. Juga ditulis tangan biasa mah. Dan kalau sulap pun di sini juga, misalkan ada event apa, aku harus main apa, semuanya dikerjain di sini. Oke. Jadi ini istilahnya lab kreatif kecilku lah. Ini Kademangan ya, masih Kademangan ya. Rumah Mas Iren kan? Sumber Wetan sih, masuknya Sumber Wetan. Oh, masuk Sumber Wetan. Aku kira ini sudah masuk wilayah kabupaten. Enggak lah, masih kota. Masih kota ya. Sebenarnya ini tuh kan sudah berkali-kali kita collabs kan sebenarnya kan? Iya, kalau Enggak, waktu itu aku kalau collab YouTube baru ini sih kayaknya. buku aku pernah. Oh ya buku. Berarti yang kedua ya kita ya. Iya, kedua. Ceritain dulu dong, ini apa, dari acara apa, acara apa. Harus ya. Iya, harus dong. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, siapa tahu nggak kelihatan ya. Jadi di sini nih ada figura yang isinya sertifikatku selama karir sulapku. Sebenarnya nggak hanya ini aja, masih banyak, cuman belum Ini sempat. yang momental gitu. Sebenarnya kalau dibilang momen yang paling bagus mana, semuanya paling bagus sih mas. Cuman karena keterbatasan figura aja, jadi rencananya ditambahin di sini nanti. Jadi kan ada space kosong masih. Ini masih baru kemarin kok sama teman-teman dipasang. Jadi kalau mau cerita, ini istilahnya apa ya? Perjuanganku membawa nama Probolinggo di kancah sulap nasional. Ngomongin masalahnya YouTube, aku kan sebenarnya orang baru, katakanlah orang baru. Ya, aku juga baru. YouTube. Yang lama yang dibaliknya ini. Iya, dibalik kita gitu ya. Dengkot itu. Dibalik kita. Kenapa kamu kok memilih YouTube? Sebetulnya kalau aku pribadi YouTube mulai kapan itu udah lama. Jadi kalau dulu Ini aku soalnya belajar. jadi kalau dulu kan Instagram tuh masih ngikutin nggak yang Instagram kalau video zamannya 15 detik masih ya. Nah itu yang foto juga kepotong. iya masih persegi kan, nggak bisa landscape, nggak bisa potret gitu. Nah alasanku pertama karena YouTube itu bisa video yang panjang. Oke. Dan itu istilahnya dulu kan tagline-nya YouTube kan broadcast yourself, jadi tunjukin siapa dirimu. Dan apa ya, dulu itu kalau istilahnya kita mau cari video itu pasti di pencarian atas tuh punyanya YouTube, bukan. Nah itu aku awalnya, wah ini kalau aku taruh di YouTube kayaknya keren sih gitu. Lebih banyak yang tahu. Iya gitu. lebih banyak yang tahu juga. Istilahnya buat portofolioku lah. Jadi biar orang tahu bahwa di Probolinggo punya pesulap dan pesulap itu seperti ini kayak gitu sih. Soalnya teman-teman, selain Mahen, Firman ini yang sempat ngompor-ngomporin dibuat YouTube lah dong mas. Iya. Buat YouTube dong mas, kayak gitu. Soalnya gini, aku kenapa bilang gitu ke Mas Tebi, karena kalau misalkan cerita ya, Iya. aku lihat Mas Tebi kan udah penyiar nih, istilahnya tempat udah mendukung. Iya ya kan? Benar-benar. Alat-alat yang lain udah mendukung kayak mikrofon, komputer, lalu mixer, semuanya kan sudah ada di sana tanpa harus modal sendiri istilahnya kan.
kita bisa memanfaatkan. Jadi Pak Aman, Eko bantuin aku ya kan, sudah ada kan. Ya, Jadi terus kita manfaatkan fasilitas yang ada gitu kan. ya. Daripada aku dulu yang nggak ada sama sekali, nggak punya apa-apa, pakai kamera handphone dan nggak ada background yang bagus, cuma tembok udah gitu aja. Terus aku lihat, nih Mas Tebi kalau dibikin konten bagus sih ini. Waktu itu kan aku tanya, ingat nggak? Mas Tebi punya channel nggak? Nggak ada, Firman. Waduh, ini sayang banget nih. Ini konten loh ini. Iya, Jadi, ingat. aku awalnya lihatnya di situ, potensinya ada. Jadi tiap hari ada tamu, tiap hari ada pembicaraan, ada topik, tinggal direkam, upload udah. Dan sekarang aku nyesel dong. Nggak dari dulu ya? Iya, nggak dari dulu. Tahu gitu dari dulu kan. Gitu. Ini aja baru berapa bulan Mas Tebi? Yang fokus ngupload tiap hari itu baru sekitaran 2 mingguan ini, karena baru bisa ngedit sendiri. Dan itu udah 100 subscriber. Tapi kalau itu 3 bulan. Tapi kan istilahnya signifikan Mas. Jadi terakhir lihat kan aku nggak sampai 100. Setelah upload beberapa video baru naik 100 tuh lumayan loh. Iya, ada ucapan kalau nggak salah dari ya? YouTube-nya sendiri kan. Dari YouTube. Kalau masalah YouTube lagi, apa sih sebenarnya yang membuat seorang Firman tertarik? YouTube itu yang pertama kan buat portofolio aku sendiri. Terus yang kedua, aku pengen suatu saat nanti kita kan nggak tahu ya umur siapa yang tahu gitu kan. Siapa tahu setelah podcast ini aku nggak ada gitu kan, karena mati kelaparan puasa gitu. Gara-gara COVID nih kan ya. Gara-gara COVID nggak bisa makan. Nggak tahu kan. Jadi aku istilahnya warisan termuda. Jadi warisan termuda untuk Probolinggo yang pertama. Yang kedua adalah untuk keluargaku, untuk anak-anakku mungkin besok ketika sudah dewasa. Aku sih berharapnya mereka bisa pamer besoknya. Ini loh papaku. Iya. Jadi benar. Jadi gak usah capek-capek cerita mereka ya. Jadi istilahnya apa ya? Aku pengen jadi superhero-nya anak-anakku. Gini juga orang tua yang zaman dulu ya, aku sekarang zaman dulu pengen anaknya banggain orang tua gitu. Nah sekarang aku pengen anakku nanti banggain aku, tapi ketika aku nuntut aku harus ngasih sesuatu dulu dong. Kenapa nggak aku banggain anakku dulu? Selagi aku masih bisa. Caranya gimana ya? Yang aku bisa mulai dari sulap, lalu ini ada nyanyi nih. Ada musik juga juara 2 akal vokal. Ini kemarin aku tuh di roasting sama siapa itu? Mamat ya. Di roasting Mamat ya. Mas, kamu tuh kayak Fir'aun, semua kerjaan diambil. Ini juga. Tapi sebelum ngobrolin jauh ke kota Probolinggo sesuai sama konten aku, aku mau sedikit ngobrolin juga soal YouTube ini. Tapi tadi kayaknya udah banyak ya. Tapi semalam itu aku dikasih tahu ada teman yang bro, kamu harus belajar masalah algoritma, terus habis itu apa sih sebenarnya? Algoritma sendiri aku kurang paham ya, cuman ada satu materi yang sampai saat ini aku pegang. Jadi kita nggak bisa channel YouTube itu isinya semuanya. Contoh, anggaplah aku pengen bikin channel dance, channel review, channel film, channel sulap, musik dan lain sebagainya. Aku mungkin mikirnya, kamu suka ini nggak, buka handphone baru nggak? Aku ada loh. Kamu suka sulap? Aku ada loh. Kamu suka musik? Aku ada loh. Kamu suka cerita Probolinggo? Aku juga ada loh. Iya. Sedangkan kalau kayak gitu malah bikin penonton kita, misalkan nih ada penonton setia kita akhirnya yang suka musik. Ketika mereka nunggu musiknya kapan? Kok nggak ada lagi? Loh kok malah sulap sih? Jadi kurang fokus ya. Jadi istilahnya dasarnya adalah kita harus punya topik yang benar-benar topik menyeluruh. Istilahnya kalau misalkan buka Stebi tentang nulis, buka Mahendra tentang film. Ya udah film aja. Diselipin nggak apa-apa tapi jangan terlalu sering. Oke. Gitu sih. Jadi kita harus fokus dulu untuk satu konten ini. Konten ini apa gitu ya, fokusnya di mana. Baru jadi kalau mungkin ada yang gini Mas ya. Aku bingung mau bikin topik channel ini soal apa. Gampang kok sebetulnya. Jadi gimana itu? Gini ya, ini caraku ya. Teman-teman kalau yang dengerin ini semoga bermanfaat. Siapin kertas di rumah, tulis 20 hal yang kalian bisa, 20 hal minimal ya. Minimal 20 hal. Kalau sudah, disaring lagi dengan cara mana yang dari 20 itu yang menurut kamu ngerti, yang kamu paham dan mau belajar.
Ya kan dari 20 mungkin atau 10. 10 mungkin. Nah, dari 10 dikerucut. Dari 10 kan tadi udah ngerti, udah paham dan mau belajar. Sekarang dicari dari 10 tuh yang ngerti yang mana aja. Yang mau belajar yang mana aja, yang paham yang mana aja. Udah dong, udah nemu yang paling banyak yang mana nih, ya kan? Istilahnya yang paling banyak 2 nih sama rata nih. Istilahnya ada 2 kategori ya. Anggaplah A sama B. Ini yang terakhir. Ketika kamu diajak ngobrol hal itu, kamu nggak bisa berhenti ngomong. Oke. Nah, menurut Firman, aku cocok di mana? Yang paham itu sebetulnya Diri diri kita. sendiri. Cuman kalau misalkan tanya pendapat orang adalah gini. Kamu tahu aku sebagai apa? Pesulap. Ya udah, aku bikin konten pesulap gitu ya. Heeh. Karena di Probolinggo banyak yang tahu aku bukan nulis ya. Banyak yang tahu penyiar, ya udah. Berarti aku konten apa dong? Penyiar. Bisa penyiar, bisa penulis. Iya. Dan targetnya adalah ketika kita sudah punya topik harus yang pilih antara komunitas atau evergreen. Evergreen itu Apa maksudnya itu? adalah topik yang 5 tahun sampai 10 tahun nggak bakalan hilang, nggak bakalan apa ya istilahnya, nggak everlasting gitu ya. Iya. Lagu everlasting gitu ya. bakal terus ada gitu loh. Kayak aku kan channelku ini semuanya membahas soal sulap. Mungkin ya ada beberapa yang aku selipin kayak kemarin interview sama Mas Teddy itu cuma sekali doang mungkin. Iya. Terus apa lagi ya, vlog liburan sama keluarga itu cuma sekali 2 kali doang. Tapi yang memang fokus untuk Sulap konten sulapnya. gitu. Oh, oke. Jadi karena kita nggak bisa ngeraih semua market loh Mas. benar-benar itu kalau Ini kan dinulis sama juga kayak sama. jualan, sama kayak Benar-benar kalau dinulis juga sama. Dalam satu buku kamu nggak boleh megang telur itu terlalu banyak, itu cukup 2 aja, Ya. 2 tema utama yang Ya kayak gitu. mau diambil. Karena kalau banyak-banyak dia bakal menggelinding, jatuh, pecah. Nah, sama aja kayak Ya, Fir, kan sebagai pesulap pasti ya mm-hmm. banyak teman-teman dari luar kota itu datang kan, Ya banyak. jadi ngampirin lah gitu istilahnya ke sini. Biasanya nggak nyamperin gitu aja sih mereka. Apa? Kalau aku Ngerusuin? Kalau aku ada event, aku undang baru kesini. Oh gitu. Biasanya kamu ajak kemana? Itu tergantung aku jemputnya di mana sih Mas. Ah, Jadi kalau misalkan mereka naik kereta gitu ya, Iya. aku jemput di stasiun. Nah, aku cari kafe yang deket sama stasiun dan nggak terlalu ramai. Oke. Biasanya kamu mana sih tempat nongkrong favorit nih? Favorit pribadi ya. Ah. Favorit pribadi itu sebetulnya di Arcapoli karena enak aja suasananya di situ, enak. Kafenya agak Ini kan yang di Bundaran Serang dekat Bundaran. rumahku itu kan, Di Bundaran. lagi renovasi gitu kan. Renovasi sekarang. Nggak tahu ya, tapi itu masih punya Pak Yoga apa bukan? Masih Arcapoli atau bukan gitu ya? Iya, apa bukan. Ya. Satu lagi di Satu mana tadi yang lagi, dekat stasiun tadi? Di ladang kopi. Oh, ladang kopi. Kenapa kok favorit di sana? Karena tempatnya enak, jauh dari keramaian, lalu apa ya? Terus aku paling suka tuh kalau nongkrong dudukannya tuh nggak terlalu tinggi gitu loh, dia kan di bawah gitu. Sebenarnya nggak 2 itu aja sih, semuanya aku suka. Cuman yang apa ya? Menurut aku pribadi yang dari segi tatanan kafenya bagus itu ya 2 itu sih. Tapi kalau ditanya mana yang paling sering aku kunjungin akhir-akhir ini, paling sering kunjungin Jaku. Karena teman-teman YouTube di situ semua, basecampnya, bukan basecamp siapa ya, titik kumpulnya. Iya. Tapi bukan karena salah pesan mie goreng itu kan? Itu di ladang kopi itu. Jadi ada cerita Tapi ada teman-teman. cerita menarik nih, yang aku ceritain ya. Waktu itu aku sama Mahen. Di ladang kopi ya? Di ladang kopi. Ya nongkrong lah biasa itu anak muda itu siang-siang. Aku lihat Mahen pesan kopi. Awalnya aku pesan biasa lah milkshake gitu-gitu. Dia pesan kopi dan apa ya, suguhannya tuh menarik gitu, harus di press dulu. French press apa ya Itu istilahnya gitu ya? Nggak tahu, aku bukan anak Kayak kopi yang tinggi gitu ya. yang tuen kopi gitu kan. Iya. Dia di press terus dituangin gitu. Terus aku tanya, "Oh, Pak, kok gitu?" Iya, nggak tahu atau lupa namanya aku. Wah, aku pesen deh kayaknya nih. Ke kasir lah. Iya. Mas, aku pesen kopi gitu. Ditanyain, "Kopi yang apa?" Karena waktu itu password wifi-nya masih Aceh Gayo. Kupikir Aceh Gayo itu enak gitu kan. Aceh Gayo, Mas. Oke Mas, catat. Manual brew-nya apa? Nah, ini yang aku nggak tahu. Manual brew itu apa? Aku nggak tahu sama sekali. Kira-kira aku jawab apa itu?
mie instan. Mie goreng. Mie goreng. Itu aku jujur aku tahu kopi-kopian itu gara-gara aku nulis. Jadi gara-gara nulis dan tokoh utamanya barista, mau tidak mau kan harus riset ya. Iya, belajar gitu. Jadi sedikit banyak tahu. Sampai detik ini pun aku kalau ngopi ya sasetan ini tuh udah cappuccino, creamy latte. Tapi kalau kita ngomongin kopi ya dari tadi, ngomongin tempat wisata dong. Oh ya, tempat wisata. Tempat wisata. Aku pernah ngajak satu berapa orang ya? Sekitar 30 orang pesulap dari seluruh Indonesia waktu itu ke Probolinggo. Ini nih yang aku sayangkan nih. Jadi kan 30 pesulap dari seluruh Indonesia, mau tidak mau mereka kan kenal Probolinggo, Mas. Iya. Inginku adalah untuk memperkenalkan ini loh kota Probolinggo, ada wisata seperti ini, ada tempat seperti ini. Dan waktu itu aku pernah minta sponsor untuk digratiskan tiket untuk kita agar teman-teman yang ingin bisa masuk di salah satu wisata di sini, dan itu nggak bisa. Jangankan mereka ya, waktu itu Demian pun sulit aku mintanya. Oh gitu. Jadi mau tidak mau aku melarikan mereka semua ke wisata kabupaten. Kalau Demian kemarin ke Bromo, kalau yang 30 pesulap ini ke Pantai Duta. Iya. Ini maksudnya nggak bisa dapat free penuh atau potongan pun sekalian? Nah, andai kata nggak bisa free ya, mungkin bisa potongan harga. Toh ini bukan, aku tidak mencari keuntungan pribadi kok. Ya. Ini dalam niatan untuk ini loh Probolinggo seperti ini bagusnya. Anggap ya, kita ambil keuntungannya. 30 pesulap ini sudah punya nama semua. Yeah. Ketika mereka sudah nge-vlog, dimasukin ke YouTube, mereka pasti punya masa masing-masing kan. Iya, benar. Anggaplah satu orang masanya paling dikit aja 100 paling gitu dikit ya. 100. Udah kayak aku lah ya 100 nah, orang. Udah 30 orang yang tahu Probolinggo, Mas. Benar. Dari 300 orang itu masing-masing bisa, mereka semakin MLM lah kayak bisnis itu kan. Itu, aku mikirnya ke situ, tapi mungkin masih belum Terbuka, ada konsep gitu. seperti itu ya dari pihak wisatanya juga. Mungkin pihak wisatanya 30 kali 50 ribu lumayan duit nih kan. Nah, tapi jujur kalau teman-teman aku datang ke Probolinggo, mereka yang belum tahu Bromo, aku ajak dulu pasti ke Bromo karena mau tidak mau itu kan kayak icon ya. Iya, ikonik banget gitu kan. Nah, kalau aku sih mikirnya gini, Mas. Kenapa aku tidak menomorsatukan Bromo? Toh semua orang sudah tahu Bromo kok. Tapi kan mereka enggak. Istilahnya tahu Bromo nggak? Tahu. Tapi tahu tempat ini nggak? Hah, itu apa? Oke. Tahu Bromo nggak? Tahu. Itu apa? Gunung. Ada lembahnya, ada. Aku kalau aku sayang kalau kamu belum tahu ini. Ayo kejar sana dulu. Nah, justru kalau aku konsepnya, aku memperkenalkan yang benar-benar belum keangkat. Oh, oke. Gitu kan? Ya. Kayak kemarin, kok Pantai Duta sih, sorry aku salah sebut. Pantai yang itu loh, yang ada wisata Pilang. Oh, bukan yang ada Oh. Utama Raya. Nah, ketika aku tanya ke pesulap-pesulap yang 30 kesini, aku tanya, tahu Bromo nggak? Tahu Mas yang gunung yang ini kan? Mereka udah tahu. Mereka istilahnya garis besarnya mereka tahu kan bahwa itu Gunung Bromo yang masih aktif, ada lautan pasirnya segala macamnya. Tapi ketika aku tanya, tahu Utama Raya nggak? Itu apa Mas? Nah, itu yang pengen aku angkat, Mas. Oh, oke. Jadi Bromo udah, istilahnya aku nggak perlu promosi, dia udah naik, udah di puncak gitu loh. Udah internasional, udah dunia kelasnya. Ya, tapi wisata yang kecil-kecil ini, ketika aku nggak promosiin momen ini, kan sayang. Ya harusnya kamu yang jadi duta wisata ya, Fir ya. Nggak keterima kan waktu itu. Kecil-kecil. Iya. Iya kan? Iya, kamu panggil kan? Kepikiran kayak gitu nggak? Aku kepikirannya gini, harus ada yang ngeling dulu dengan sesuatu yang gede untuk narik yang kecil-kecil ini gitu. Aku justru malah gitu aku. Ketika ini nggak tahu ya, koreksi kalau aku salah ya. Ketika aku lihat nggak apa-apa kok, ini pendapat. Anak-anak Kangyu yang lagi apa ya istilahnya ya, mengutarakan tugas. Semua yang dibawa Bromo. Dalam pikirku adalah kamu nggak usah ngomongin Bromo, orang udah tahu Bromo gitu loh. Benar. Dan itu udah ikon dunia juga, wisata dunia juga. Iya. Kenapa kamu nggak promosiin Pantai Permata, Pantai Duta, BJBR mungkin, terus apalagi ya wisata yang kecil di sini lah. Kalau aku dulu waktu ke Rantaraki aku nggak bawa Bromo, aku bawa gereja aku. Sudah, karena itu aku gereja merah. Tahu. Gereja merah. Itu juga udah dunia. Iya, maksudnya enggak, tapi dulu belum. Oh, belum ya? Dulu belum, sama sekali nggak ada orang asing yang pernah masuk ke sana. Kan baru-baru aja ya, bagus. Kalau yang memang belum keangkat diangkat dan sekarang sudah keangkat,
Ya udah dong Ya gitu. udah gitu, cari lain ya. Dan aku mikirnya waktu itu daripada ngajak ke Bromo, mereka udah tahu semua, garis besarnya Pandangan udah tahu, Utama Raya itu apa? Ayo deh. Aku Ya, jamin ya. kalian nggak nyesel. Dan ketika aku bawa ke sana, sampai malam nggak mau pulang. Dari Di Utama dari Raya? siang, iya. Bahkan ada pesulap namanya Dan Yudis, dia memang orang kaya banget. Sampai nyewa villa di situ. Iya. Dan Luar biasa. respon mereka ketika di sana udah Ah, apa ya istilahnya? Kok aku nggak pernah tahu ada kayak gini ya di Probolinggo. Yang unik di situ adalah ketika aku bawa mereka ke Utama Raya kan lewatnya pom bensin kan. iya. Kita ke pom bensin dulu ya. Aku Hmm. bilangnya gitu. Ngapain sih bensin? Kan bensinnya masih banyak. Penuh kan. Udahlah, percaya aku. Aku masuk dan ketika ini kan istilahnya kayak surga tersembunyi kan, Mas? Iya benar-benar. Pom bensin loh depannya. Masuk udah Masuk. surga. Iya Iya benar. kan? Loh, langsung teman-teman, loh, kok ada tempat gini nih apa ya? Ayo deh masuk. Tapi kamu lebih suka gunung apa pantai? Kalau suruh milih, Pantai. oh aku gunung. Kenapa kau suka pantai? Jadi snorkeling gitu Iya, kayak kemarau aku tuh suka yang basah memang, Mas. Nggak suka yang kering, nggak suka yang manjat-manjat iya, naik nggak suka. gitu. Aku suka yang emang bener-bener dan kenapa aku milih pantai? Pantai itu banyak wisatanya, banyak wahananya. Iya. Mulai dari jet ski, terus ada yang melayang-layang itu, Para layang. para iya. layang, banana boat segala snorkeling, diving, semuanya deh. Di pantai itu lebih kaya akan itu. Oke, dari masa kecil soal Probolinggo ini, yang menurut kamu berubahnya itu positif gitu loh, kota kita ini. Berubahnya positif. Kalau si Mahen kemarin itu bilang Kalau aku sih bundaran Geladak Serang, Mas. jadi keren gitu ya sekarang ya. Karena aku ngikutin ketika aku SMA kan, aku SMA 2. Ah, Waktu itu aku masih tinggal di Sumber Taman. Otomatis kan melewati Geladak Serang yang masih ruwet banget ya. Bukan ruwet aja, kumuh. Mulai dari sungainya tuh kan udah enggak, wah itu bukan sungai, itu tempat sampah Iya. kayaknya. Ini terus aku harus kemana? Ke Nah, kanan, ke kiri. Apalagi dulu belum ada lampu merah kan. Bener. Kecelakaan di mana-mana. Dari arah Cokro juga lewatnya udah gila-gilaan. Benar. Dan itu ketika ada lampu merah juga bukannya semakin tertib ya, justru semakin ada yang curang-curang itu kan. Benar. Jalannya kan ada 2 simpang Harus gitu kan. ke sini, ke Iya, sana dulu, nah. tapi dia enggak sini langsung lurus Nah, gitu kan. ada yang pokoknya gitulah. Itu masa Tapi kan waktu pembangunannya itu kan banyak warga, jujur ya kalau di Masih radio protes. yang marah, protes Iya. dan hal sebagainya. ya mungkin emang kalau aku sih mikirnya setiap apapun yang mau dilakuin pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Tidak apa ya, bukan hanya di pembangunan kota aja. Mungkin seorang Stevie pun ketika melakukan pekerjaan di luar radio harus ada sesuatu waktu yang dikorbankan juga kan. Ya akhirnya tidak tidur, Nah, sebagainya gitu. Tapi seneng. Nah, itu kan juga kita senang juga kan Oh, iya, akhirnya iya, kan. iya. Dengan Berarti ikut pembangunan. ngaji berarti. Waktu Nah, itu yang aku aduh, itu nggak tahu ya. Intinya aku nggak nyalain masyarakat, yang aku salahin cuma satu orang, Mas. siapa Bukan pemerintah, bukan masyarakat kita, tapi orang pertama yang mulai. Ini siapa nih? Ini siapa yang pertama kali nyemplung ya? Iya, Pertama iya. kali nyemplung lalu, kita renang yuk. Nah, itu siapa? Kalau di COVID itu, aduh muncrat ada Wuhan, pasien ya? nol gitu ya, Itu pasien ada nol, Wuhan. atau Wuhan gitu. Oh ini orang Ini orang siapa? Orang mana? Kecamatan mana? Yang tiba-tiba masuk? Liatin otomatis dong. Iya. Kan nggak mungkin orang sekampung langsung terjun tanpa ada yang mulai. Satu masuk, dan Mas, akhirnya viral ya. ngapain? Renang? Ini emang khusus untuk renang kok. Akhirnya diikutin. Dan aku pernah ingat waktu itu ya. Ini Nah, jadi aku papasan. Jadi aku berangkat barengan dari arah SMP 4. Ada keluarga, ini lucu banget. Ada keluarga, bapak, anak, istri, 2 anaknya di depan sama di tengah. nah. Udah bawa pelampung ban gitu. Gue kira mau berenang di mana gitu ya. Kok searah terus gitu. Sampai di Bundaran Geladak Serang dia berhenti dari jalan yang seberang itu, anaknya lari langsung nyemplung. Sudah siap dengan Sudah siap. pelampung ya. Sudah lengkap. Luar biasa. biasa Emang itu sekali. dikira kolam renang berarti ya. Dan aku iseng kan muter gitu Iya, kan. iya, iya. Muter. Itu udah banyak Mas, ada yang bawa bekal, ada yang bawa kartu. Terus teman-teman kamu yang dari luar kota langsung telepon kamu nggak waktu viral itu kejadian? Untungnya belum pernah kebawa waktu viral itu sih. Oh, aku langsung. Ini Probolinggo kamu ya gitu. Itu tahun berapa ya? Setahun lalu mungkin, setahun lalu atau 2 tahun lalu Emang ya. uniknya Probolinggo tuh gitu. Taat pribadi, kita langsung ya ditelepon orang Iya, ya. nah, Cuan-cuan uang-uang gitu. Kalau Kanjeng Dimas tuh memang aku langsung ditelepon sama banyak pesulap Mas. Sama banyak pesulap. Ada yang ketipu juga mereka?
ya mereka nggak mungkin enggak ya. ketipu seperti itulah. Mereka pasti coba lihat dong. Oke, aku lihat ada apa sih? Karena serius temen aku tuh ya dari Sulawesi Barat itu ada Yang ketipu. iya yang ketipu. Emang apa ya? Kalau misalkan nih buat teman-teman yang mungkin ada yang masih percaya sama gituan mungkin ya. Kanjeng Dimas ngeluarin uang dengan jubah banyak, jubah besar, kursi, terus dikeluarin tangannya belakang. Kenapa kalian nggak percaya sama pesulap aja? Yang bisa ngeluarin dari hampa gitu ya. Iya, nggak perlu Nggak perlu baju-baju. baju besar-besar Iya. gitu ya. Kalau pesulap bilangnya bohong gitu ya. Padahal kita udah nggak perlu Buktikan. jubah-jubah gitu kan. Ayo. Iya Emang sih. kalau Indonesia tuh ketika hal mistik digabungin sama baju-baju keagamaan gitu, udah pasti ngena udah. Iya, kalau yang negatif Bundaran Serang juga negatif ya. Kalau yang negatif, itu aku paling nggak bisa nilai yang negatif mas. Bukannya nggak mau bersuara ya, cuman aku nggak tahu alasan apa dibalik negatif itu ada gitu ya. Contoh lah, yang sekarang lagi viral di Probolinggo antara alun-alun, pasar, pembangunan rumah sakit yang baru. Oh iya. Kenapa ini istilahnya kenapa ini diselesaikan dulu gitu ya. Nah, kenapa pasar dan alun-alun ini sampai sekarang tidak bisa terrealisasi? Ya aku juga nggak tahu gitu loh permasalahan yang sebenarnya tuh kayak gimana di dalamnya gitu ini gitu loh. Dan aku yakin ketika ada sesuatu permasalahan ini pasti ada alasan juga dari pihak terkait gitu loh. Nah, kalau misalkan mau tanya-tanya seperti itu ya jangan ke masyarakat gitu. Takutnya aku pribadi infoku nggak nggak penuh gitu loh. Benar. Jadi cuma sepenggal-sepenggal ya udah. Berarti kita harus ngevlog bareng Pak Wali ya. Nah, itu bisa itu. Tanya langsung Pak, kenapa ini Pak rumah sakit Bisa. Pak gitu ya. Nah, itu bisa. Rumah sakit dan lain-lain. Dan harapannya juga dari pihak pemerintah jangan ada yang ditutupin gitu loh. Ya. Dengan adanya anak-anak muda yang bikin konten seperti ini, ya ini ajang keterbukaan juga kan kayak gitu. Iya benar. Aku sih bilangnya kritik itu nggak masalah sih buat pemerintah kota. Tujuannya apa? Biar kita bisa tahu apa sih yang diinginkan masyarakat dan membangun lebih baik lagi. Kalau aku sih lebih konsepnya gini mas. Kalau bagus, aku nggak, istilahnya aku bangga. Tapi kalau ada kejelekan, ya udah gitu loh. Ya mungkin ada yang bilang nanti, kok kamu nggak mau berjuang sih? Ya gimana? Bukan ranahku juga di sini loh. Aku bukan orang aktivis, aku bukan. Ada ranahnya sendiri gitu loh. Iya. Kecuali kalau di bidang seni ya beda ya. Aku bakal berjuang gitu loh. Tapi kalau di bidang pembangunan, infrastruktur, masalah hukum, ya ada ranahnya sendiri gitu loh. Tapi kalau di bidang seni, kamu ngerasa masyarakat kita sudah mengapresiasi nggak? Belum. Apa yang diperlukan biar masyarakat ini mengapresiasi kerja kita sebagai seniman? Kita seniman ya harus mengedukasi circle kita dulu. Kalau aku ya, aku mengedukasi circle kita dulu. Anggap contohnya ke aku sendiri, aku mengedukasi penikmat sulapnya dulu. Baru setelah itu kita mengedukasi di luar circle-nya itu. Kalau apa ya? Kita tuh kurang dihargai dalam hal kalimat yang seperti ini yang aku nggak suka. Sama-sama Probolinggo aja. Oh iya. Gak usah sok-sokan. Terus kayak gimana gitu ya? Kalau kita udah, istilahnya kita udah besar di luar, kok kamu nggak ingat Probolinggo sih? Probolinggonya gitu kan ya? Terus maunya gimana coba? Kita di Probolinggo dikatain, sukses di luar dikatain. Iya. Kita tuh sebenarnya nggak dihargai, tapi disegani biasanya. Dibayar sama segel. Disegani. Jangan gini deh, jangan masyarakat dulu deh yang menghargai kita. Dari pihak pemerintahnya sendiri udah menghargai seniman Probolinggo belum ya? Aku kalau ditanyakan ke aku jangan dong Pak. Kan Diplomatis dong Pak. Oh sebagai dewan Iya. kesenian. Kan Anda termasuk dewan kesenian. Iya. Kalau aku ditanya apakah kita sudah mengapresiasi para seniman, belum. Jujur belum. Karena kan Udah gak usah diterusin, ya udah itu jawabannya. iya, belum. Ya udah gak usah, misalnya jangan cari pembelaan diri, pembelaan. jangan cari kebenaran, ya udah kalau memang belum. Iya. Apakah kita marah ya? Tidak gitu loh. Kalau memang kenyataannya belum. Terus Iya. mau apa? Iya. Ya udah gitu loh. Iya. Gak usah tambah-tambah gitu. Aku paling nggak suka gitu sih. Kalau udah ya udah.
Aku kena marahi dong, ini dong. Kalau belum ya belum gitu. Ya udah Tinggal kita para seniman nunggu langkah apa yang bisa dilakukan gitu ya sama Dewan Kesenian ini biar bisa mengapresiasi gitu ya. Ayo dong Pak Pri, kita lakukan nih, kita berjuang nih. Apa ini yang bisa kita perjuangkan? Bahkan usahaku yang kayak gini aja, apakah kota tahu? Tidak. Iya. Jangankan kota, aku aja juga baru tahu. Iya. Maksudnya aku kan hanya tahu beberapa ya, Fir ya. Padahal kalau mungkin ada yang bilang kok nggak dipublis, gimana nggak dipublis? Semua udah dipublis, mulai dari Facebook, Instagram. Ya mungkin followersku tidak begitu banyak, hanya 1.400 berapa ya. Cuman kan itu sudah salah satu usahaku. Nah Ya. mungkin pihak pemerintah bisa mencari para seniman di Probolinggo dengan hashtag mungkin. Di situ aku selalu kasih hashtag seniman Probolinggo, slot Probolinggo, penulis Probolinggo kayak gitu. Itu mungkin teman-teman bisa ngasih. Atau kita bikin perjanjian aja, yang seniman-seniman kasih hashtag seniman Probolinggo. Oh iya. Biar pihak pemerintah ngedatanya kan enak nanti. Datanya Tinggal enak. cari di hashtag Oh, siapa-siapa ide aja. bagus nih, ide bagus. Ya. Siapa-siapa aja senimannya gitu. Benar. Karena selama ini pendataan dari Bapak dia pun, aku kalau dikasih form gitu aku juga bingung. Kalau misalkan nih ada orang iseng dari luar Probolinggo yang pakai hashtag kita, misalkan hashtag seniman Probolinggo, kan kita bisa lihat profilnya. Iya. Ya, bisa lihat profilnya, bisa kita minta apa istilahnya, datanya beneran orang sini atau tidak. Kalau tidak ya udah nggak usah dimasukin. Ya. Wah, pembicaraan kita amat sangat berat ya sore hari ini. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk kemajuan kota kita tercinta kan ya, Ya. Probolinggo. Fir, kembali lagi ke soal vlog-vlog dan ini mungkin terakhir. Apa nih pesan yang ingin disampaikan buat kita nih, orang-orang yang baru memulai vlog? Terutama kan kita menggunakan timing COVID ini kan ya, Ya. gara-gara nggak ada kerjaan ya, ngevlog aja deh gitu. Bikin YouTube deh, gitu. YouTube deh. Kemarin kemana Pak? Jangan gitu dong Pak ya. Apa ya pesannya ya? Selain konsisten tadi. Jadi, gini deh. Kalian tidak salah untuk memulai vlog di waktu sekarang, di masa sekarang. Yang salah adalah ketika ini sudah selesai, kalian juga selesai. Oke. Jadi jangan kayak duo racun ya. Iya, jangan musiman gitu. Iya, setelah lagunya habis Gitu. Kalau emang di sini emang ngisi waktu kosong aja, ya konsisten juga untuk vlognya. Dan istilahnya ketika kalian Mas Tebi bikin konten ini misalkan, masa ini istilahnya nanti selesai bulan, anggaplah let's say akhir Mei ini. Ya. Terus ini ditinggalin, berarti nggak punya tanggung jawab dong. Iya. Anggaplah ini tanggung jawabmu, gitu aja sih. Benar. Baiklah, kan saya akan aku ingat selalu itu. Oh ya, ya, satu pertanyaannya. pertanyaan ini kan dari tadi kan Stebi yang tanya aku yang iya. tanya Stebi. Ini kenapa nama channel kamu Ono Opo di Probolinggo, sedangkan nama Stebi Judunatan itu sudah bagus. Karena aku itu bukan gini, gimana ya ngomongnya ya. Karena aku tuh pengen di dalam channel aku itu aku bercerita soal Probolinggo. Kan di description aku cari, aku kasih description sih sebenarnya. Hi, my name is Stebi Judunatan and I'm a writer from Probolinggo. Kenapa gini ya, masukkan aja ya. Kenapa nama Ono Opo Nang Probolinggo. Ono Opo Ono cerita Opo. Ono cerita Opo di Probolinggo dibikin judul aja. Jadi setiap Mas Tebi upload video, Ono cerita Opo di Probolinggo featuring siapa? Untuk judul videonya sendiri kasih di thumbnailnya. Jadi di gambarnya gitu. tuh ditulis, misalkan kayak kemarin pembahasan sama David mungkin ya. David tuh kemarin bahas apa ya? Pendidikan. Gitu. Nah di gambarnya tulis ngebahas apa? Pendidikan misalkan. Nah di judul videonya Ono Opo di Probolinggo featuring David bagian 1. Oh, itu aku tuh baru bisa bikin cover, Pak. Gak apa-apa, karena gitu Mas. Nah, kalau misalkan nama channelmu terlalu sulit, itu bakal sulit juga untuk di searching. Gitu. Iya. Iya. Sedangkan tadi ketika aku cari di YouTube, aku cari Ono cerita apa di Probolinggo, nggak ada sama sekali. Iya, aku tahu. Tapi ketika aku cari Stebi Stebi, muncul. langsung muncul. Iya, aku tahu. Mending mumpung belum terlanjur ya. Jadi sebenarnya terserah sih. Ini punya channel Mas Tebi juga. Cuman masukan dari viewers, dari pengamat. Iya. Siapa ya? Penontonnya Mas Tebi lebih baik diperkecil, dipersingkat. Ya baiklah, ini mungkin akan aku jadikan pertimbangan ya. Silahkan dan dipertimbangkan. sebagainya ya.
Dan terima kasih banyak sama-sama. sudah menerima kunjungan ini. Sama-sama, Mas, sudah Akhirnya aku main-main. bisa kesini main-main. Sekalian buka dong. Oh iya. Iya dong. Ini kan puasaan. Mau dong, makan dong. 6. Ya udah deh, teman-teman, Firman terima kasih banyak. Buat teman-teman juga terima kasih banyak sudah menyaksikan konten saya. Mudah-mudahan Ini obrolan nggak berfaedah kayaknya. berfaedah buat aku. Oh iya. Paling nggak kan buat aku dulu Iya. kan. Katanya gitu ya. Iya, betul. Iya kan? Dan mudah-mudahan yang sudah kita perbincangkan tuh ini ya membawa manfaat. Paling tidak buat aku tadi. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Bye. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.